Nah, ini sudah Mas Raden. Monggo Ibu Moderator. Ternyata masih di-unmute, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngulang lagi jadinya. Terima kasih. Ini masih nyambung dengan Bapak Fauzan ya, satu instansi masih. Baik. Untuk presentasi kali ini, Mas Wisang. Nah, ada Rahardian tapi kita manggilnya Wisang. Wisang Geni ya, Geninya sudah nggak ada nih. Mas Wisang akan mempresentasikan nanti 15 menit maksimal ya Mas ya. Selanjutnya ada dukungan dari Pak Mentor dan dilanjutkan tanya jawab atau saran masukan dari Ibu Nilam Azizah MSI selaku evaluator. Kepada Mas Wisang kami persilahkan untuk mempresentasikan. Monggo Mas. Siap, baik. Ya, oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan digitalisasi informasi prosedur berperkara di pengadilan agama. Sebelumnya, terima kasih kepada Coach Ibu Dr. Siti Kusriah, MPD, kemudian dengan Bapak Mentor, Bapak Dr. Andos Haji Fauzan, dan juga Ibu Penguji, Ibu Nilam Nur Asisah, yang SEMSI yang telah memberikan kesempatan. Saya di sini dari Pengadilan Agama Purbalingga mengangkat terkait digitalisasi informasi prosedur berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga. Baik, terkait dengan pendahuluan mengapa saya mengambil rancangan aktualisasi ini, yaitu terkait dengan informasi terkait prosedur berperkara di Pengadilan Agama itu masih disampaikan melalui media cetak, brosur maupun dari petugas pengadilan itu sendiri. Sehingga banyak masyarakat yang harus datang ke kantor pengadilan dari jauh untuk ke pusat kota untuk mendapatkan informasi yang dasar, yang mana harus menghabiskan waktu yang banyak. Dengan adanya digitalisasi informasi prosedur berperkara ini, di mana memberikan manfaat, yaitu masyarakat, khususnya masyarakat Purbalingga ini, mudah mengakses langkah-langkah yang jelas bagaimana mengajukan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga. Kemudian terkait dengan visi dan misi. Baik, untuk tugas fungsi saya, di mana saya berada di PTSP dengan jabatan analis perkara peradilan, yang mana tugasnya itu terkait dengan pendaftaran perkara, baik manual maupun e-court. Kemudian ada tugas tambahan terkait dengan scan berkas, yang mana menulis tanggal berkekuatan hukum tetap, menjahit berkas, dan juga melakukan scan relas panggilan dan mengupload ke SIPP. Kemudian terkait isu, di mana saya mendapatkan 5 isu. Dalam yang pertama terkait dengan belum terlaksananya layanan drive-thru pengambilan akta cerai. Kemudian yang kedua terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan sarana ruang tunggu di dari ruang bermain anak. Kemudian yang ketiga terkait kurangnya pelayanan parkir pada penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat terkait kurang efektifnya metode pembayaran biaya perkara. Kemudian isu yang kelima masih kurangnya layanan informasi terkait prosedur berperkara. Ini terkait dengan foto-foto buktinya, jadi mulai drive-thru, lalu ruang bermain anak, ini parkir, dan ini terkait dengan pembayaran. Kemudian terkait dengan kurangnya layanan informasi yang saya screenshot dari website Pengadilan Agama Purbalingga. Dari kelima isu tersebut, saya menganalisis menggunakan APKL, di mana
nilai tertinggi yaitu masih kurangnya layanan informasi terkait prosedur berperkara. Kemudian yang kedua kurang efektifnya metode pembayaran biaya perkara. Yang ketiga kurangnya pelayanan parkir pada penyandang disabilitas. Kemudian dari ketiga isu ini lalu dianalisis menggunakan USG, yang mana yang tertinggi yaitu masih kurangnya layanan informasi terkait prosedur berperkara. Kemudian saya setelah mendapatkan isu tertinggi tersebut dianalisa menggunakan analisa Fishbone, di mana yang pertama adalah terkait dengan alat machine. Belum tersedianya website pelayanan. Kemudian terkait dengan manusianya, pegawai yang belum terbiasa dengan proses digital. Kemudian terkait metode atau cara, yaitu informasi melalui petugas hanya bersifat lisan maupun konvensional. Kemudian terkait bahan, yaitu belum adanya informasi digital, yang mana di sini mengakibatkan masih kurangnya layanan informasi terkait prosedur berperkara pada Pengadilan Agama Purbalingga. Yang mana kemudian saya akan melakukan 5 kegiatan kreatif. Yang pertama terkait dengan konsultasi dengan mentor terkait rancangan. Yang kedua terkait dengan membuat alur dan leaflet proses berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga. Yang ketiga terkait membuat video sebagai media informasi digital prosedur berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga. Yang keempat terkait membuat video bahasa isyarat. Yang kelima terkait sosialisasi informasi digital prosedur berperkara kepada internal kantor maupun kepada pihak berperkara. Kegiatan pertama, yang mana ada 2 tahapan kegiatan. Yang pertama melakukan persiapan sebelum konsultasi dengan mentor, yang kedua berkonsultasi dengan mentor terkait prosedur berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga. Yang mana keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu terkait dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kemudian visi misi keterkaitan dengan misi Purbalingga, yaitu mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kreatif, dan transparan, yang mana outputnya adalah jadwal konsultasi dan catatan hasil konsultasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembuatan leaflet, yaitu saya akan membuat 4 tahapan. Yang pertama terkait dengan berkonsultasi dengan mentor, terkait dengan desain leaflet, yang mana kemudian membuat alur prosedur berperkara menggunakan Microsoft Word. Yang ketiga, membuat leaflet itu sendiri dengan menggunakan Canva. Yang keempat, mencetak leaflet, di mana kaitannya dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Outputnya yaitu catatan hasil konsultasi, dokumen alur prosedur berperkara, file leaflet tersebut dalam bentuk PDF, dan leaflet dalam bentuk cetak. Kemudian ketiga yang terkait dengan video prosedur, yang mana terdapat 4 tahapan kegiatan, yaitu konsultasi, yang kedua merancang skrip video, yang ketiga membuat desain video, yang keempat terkait dengan memasukkan teks dan suara terkait prosedur berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga ke dalam video. Lalu kaitannya dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, dan adaptif. Outputnya yaitu catatan hasil konsultasi, skrip video yang dalam bentuk dokumen, dan video. Kemudian kegiatan keempat terkait dengan membuat video bahasa isyarat, yang mana ada 4 tahapan. Yang pertama, konsultasi dengan penerjemah bahasa isyarat, dan mengupload video ke Google Drive untuk diterjemahkan menjadi bahasa isyarat, kemudian memasukkan video bahasa isyarat tersebut ke dalam video utama. Kemudian yang keempat, membuat akun YouTube pribadi yang kemudian video tersebut diupload ke YouTube pribadi. Kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Outputnya yaitu catatan hasil konsultasi, skrip video dalam bentuk dokumen, dan video itu sendiri. Kemudian kegiatan kelima yang kaitannya dengan
sosialisasi, terdapat 8 tahapan kegiatan. Yang pertama terkait mempersiapkan bahan sosialisasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada internal kantor. Setelah adanya sosialisasi dan diterima masukan, lalu yang ketiga adanya evaluasi berdasarkan masukan tersebut. Kemudian yang keempat menggunakan website untuk membuat QR code yang berisi informasi digital, prosedur berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga, mencetak kode QR, kemudian melakukan publikasi pada TV Media Pengadilan Agama Purbalingga. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi kepada pihak berperkara terkait informasi digital tersebut. Yang kedelapan, sosialisasi menggunakan media digital Instagram, TikTok maupun website Pengadilan Agama Purbalingga. Outputnya yaitu PowerPoint, foto, dokumen evaluasi, dan QR code. Kemudian terkait jadwal kegiatan, ini saya melakukan kegiatan dari mulai 28 Oktober sampai dengan 29 November. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon petunjuk dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isang telah mempresentasikan luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana semuanya. Selanjutnya kepada Bapak mentor kita, Bapak Dr. Ranti Saji Fauzan, kami persilahkan untuk memberikan dukungannya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Ibu pembimbing kita, Dr. Siti Kusriyah, MPD, dan Ibu penguji, Bu Nilam Nur Azizah, SMSI, serta Mas Rahadian Bagus Wisang Pramudia, SH, ya. Terhadap rancangan aktualisasi yang disampaikan tadi, digitalisasi informasi prosedur berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga, saya sangat mendukung karena zaman sekarang itu ya hampir semua orang itu memegang HP, mencari informasi dari HP, dari genggaman HP itu dapat informasi. Sehingga apa yang tadi dirancang latar belakang karena banyaknya orang yang belum tahu, nggak ada informasi yang melalui HP, yang dari tadi disebutkan di TikTok, di Instagram, maupun di web. Nah, kalau belum ada, sementara orang mau mencari informasi, itu kan masih kesulitan. Dengan adanya nanti kegiatan nih Mas Rahadian untuk mengangkat masalah informasi prosedur berperkara di Pengadilan Agama, ini sangat mendukung, ya, sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan, karena bagi mereka yang bermasalah, ya, itu akan gundah dan gelisah. Nah, kemudian kalau muncul di beranda mereka informasi tentang prosedur berperkara, maka dia akan bisa mengetahui cara-cara mengajukan berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga ini, dan akan mudah ya, tanpa bertanya kepada orang lain. Takutnya kalau bertanya kepada orang bisa jadi dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan bayaran atau imbalan, atau yang berperkara itu sendiri merasa tidak enak
Karena mendapatkan informasi, maka dia akan mengasih sesuatu tip atau berupa apa saja. Dan dengan adanya informasi digital ini akan sangat membantu bagi masyarakat, sehingga ketika datang ke pengadilan agama Purbalingga khususnya akan mengajukan suatu gugatan, dia sudah tahu, ya, tidak bertanya-tanya lagi, sudah tahu apa yang harus disiapkan, sudah tahu nanti bisa menuju ke mana arahnya, itu semuanya tahu. Ya. Dengan demikian, rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Mas Rahadian ini akan sangat bermanfaat baik di Pengadilan Agama Purbalingga mendapatkan informasi atau mendapatkan pelayanan, bisa melayani dengan optimal semua warga, bagi masyarakat juga mendapatkan kemudahan sehingga tidak bolak-balik ke pengadilan. Dan lagi juga mungkin kalau bisa, kalau dia mampu, masyarakat itu akan mengajukan juga secara gugatan secara online berupa e-court, itu juga bisa, sehingga kemudahan-kemudahan itu bisa memperingan dari segi biaya, untuk itu bisa lebih cepat ya dengan biaya yang seringan-ringannya. Ya, itu. Demikian saya akhiri, mudah-mudahan nanti gambaran yang ada sudah disampaikan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kita semua, dari pegawai di Pengadilan Agama Purbalingga dan juga masyarakat di Kabupaten Purbalingga ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mentor telah memberikan dukungan yang akan dilaksanakan oleh Mas Visang terkait digitalisasi informasi prosedur perkara ya. Seperti apa nanti kita tunggu implementasinya. Oke, selanjutnya kepada Ibu Nilam Nur Azizah, MSI, kami persilakan untuk memberikan saran dan masukannya untuk Rahardian Bagus Wisang SH. Monggo Bu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak Mentor yang masih setia ini mendampingi. Dan tentunya Mas Bagus ini Bagus. Yang kami banggakan dan tentunya yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Siti Kusriyah. Baik, langsung saja. Tadi sudah dapat saya tangkap. Jadi poin-poin yang nanti tentunya Mas Wisang harus dapat mempertanggungjawabkan berupa eviden-eviden. Yang saya tangkap tadi yang bisa saya simpulkan dari paparan Mas Wisang itu bahwa nanti di ending harus ada video, ya, video dengan bahasa isyarat. Kemudian nanti tadi juga sudah dijelaskan di tahapan bahwa akan ada sosialisasi, dan yang ketiga juga ada video terkait dengan prosedur berperkara yang secara alurnya. Itu berarti 3 poin itu mohon dicatat karena itu yang nanti akan kami tagihkan di seminar akhir. Kemudian ini sebagai bahan diskusi saja. Terkait dengan prosedur berperkara ini sejauh ini informasinya adanya hanya ada di website kah? Atau sudah ada leaflet, pamflet? Seperti apa? Untuk di website belum ada Ibu. Jadi hanya di website. dari
dari peraturan perundang-undangan atau HIR itu. Jadi Oh belum gitu. secara detail. Di leaflet juga belum ada. Oh belum Hanya ada. hanya Berarti ya. nanti yang akan Mas Wisang buat itu video prosedurnya gitu ya, yang sesuai dengan juknis yang ada. Seperti itu berarti ya. Iya, saya mengerucutkan terkait dengan perkara cerai, Bu. Oh Cerai, lebih ke dokumen cerai. perkara cerai. Iya. Nah, mungkin berarti dari judulnya ini apakah dimungkinkan nanti kita minta kita konsultasikan juga dengan Ibu Coach tentunya. Kalau misalnya digitalisasinya ini memang belum ada, berarti kan nanti before dan afternya harus bisa terlihat dalam eviden itu ya, yang nanti tentu akan kami tagihkan. Kemudian eh, jika memang prosedur ininya sudah ada, tapi masih belum optimal, apakah dalam judulnya bisa tidak ditambahkan misalnya optimalisasi? Karena mungkin sesungguhnya informasi, penyebaran informasinya sudah dilakukan ya. Mungkin caranya yang belum masif atau medianya yang memang belum efektif. Nah, mungkin masukan dari saya, apakah dimungkinkan jika di judulnya ditambahkan optimalisasi dari eh, layanan informasi prosedur berperkara yang khususnya tadi terkait dengan apa akta cerai dikaitkan dengan digitalisasi. Nah, nanti ini monggo silahkan bersama dengan Ibu Coach diramu kembali judulnya. Jadi saya sarankan menambahkan kata optimalisasi gitu ya, karena sesungguhnya ini kan sudah ada ya, tapi kan belum optimal. Seperti itu sih. Mungkin bisa Mas Wisang respon. Baik. Jadi terkait di website itu sendiri eh, hanya terbatas, Ibu. Jadi terbatas hanya misal penggugat itu datang dengan membawa surat gugatan. Itu hanya kata-kata yang ada di peraturan HIR. Jadi belum secara detail bagaimana datang kemana, lalu apa yang disiapkan, lalu terkait dengan bagaimana setelah pendaftaran itu, apakah ada bagaimana upaya hukum, lalu terkait dengan pengambilan akta cerai. Jadi ini keseluruhan prosedur dari mulai si pihak berperkara itu datang, lalu kemana, menuju layanan PTSP, lalu setelah melakukan pendaftaran, apa yang bisa dilakukan, adanya pemanggilan dari jurusita, lalu kemudian adanya pemanggilan dan persidangan, kemudian setelah persidangan itu ada putusan atau penetapan, setelah penetapan itu ada upaya hukum, lalu apabila tidak ada upaya hukum maka para pihak bisa mengambil akta cerai. Nah, proses tersebut itu belum ada di website, Ibu. Jadi itu saya mengambil itu yang belum ada di website itu. Terkait. Yang digitalisasinya adalah informasinya, makanya tadi bentuknya video ya, rencananya Ya, berupa video. Nanti ada itu dua, Ibu. ada dua. Yang pertama leaflet terkait Leaflet dengan juga ya. ya Oke. leaflet. Nantinya ada yang bentuk leaflet cetak maupun dengan elektronik leaflet yang bisa dimasukkan ke website. Yang kedua video utama prosedur berperkara yang di pojok kanan bawah ada video terkait dengan bahasa isyarat itu. Nanti videonya akan diunggah di websitenya juga. Penyebaran videonya melalui Bisa media apa? melalui media Instagram Medsos. itu, iya, Oh ya, Instagram, lewat TikTok medsos. maupun dengan media yang lain. Kalau Oh, baik. Ya, mungkin masukan dari saya mungkin lebih penekanan ke optimalisasinya. Berarti supaya ada penekanan bahwa dari yang ada menjadi tidak ada dengan optimalisasi prosedur tersebut melalui digitalisasi media informasinya. Seperti itu.
Baik, Bu Moderator, mungkin cukup dari saya. Ini semua akan kami tagihkan kembali di seminar akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saran masukannya akan ditagihkan lagi di seminar akhir. Kuncinya itu ya, Mas. Banyak ini yang akan disediakan. Ini punya Mas Wisang. Kalau yang lain cukup satu, Mas Wisang banyak. Jadi harus betul-betul dilaksanakan dan dibuktikan secara terukur ya, Mas Wisang ya. Ya, terkait dengan judul Mas, tadi ada masukan, saran masukan. Ini kalau nanti masih utuh, Mas Wisang akan ditagih lagi, jadi harus dirubah juga. Iya, tadi saran masukannya karena sudah ada informasi sebetulnya, namun akan dioptimalkan, maka ada kata-kata optimalisasi. Mau menggunakan optimalisasi informasi digital prosedur perkara atau optimalisasi informasi prosedur perkara berbasis digital di Pengadilan Agama Purbalingga. Monggo, terserah mau dipilih yang mana ya. Yang penting ada kata-kata optimalisasinya. Siap, Karena Ibu. kalau tidak ada optimalisasi, berarti selama ini tidak ada informasi. Kan kuncinya seperti itu. Oke, saya kira cukup. Yang lain-lain masih utuh, tidak merubah bawahnya, hanya di latar belakang berarti perlu dirubah. Di fishbone-nya juga perlu dirubah sedikit, mengganti kata menambah ya, bukan mengganti, menambah kata optimalisasi disesuaikan dengan kalimatnya. Cukup ya, saya kira cukup. Nggak ada lagi, Bu? Cukup. Cukup. Cukup baik. Terima kasih luar biasa nih Mas Wisang. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mentor yang sudah setia menunggu. Ya, siap Bu, siap Bu. Cukup sekian kita tutup bersama sesi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live ya. Ye, terima kasih Bapak. Nuwun, Pak. Terima kasih Bu Coach. Bu. Mas Rahardian juga boleh live, silakan. Baik. Bu Moderator, ini jam 11.